Selamat datang dalam video pembelajaran laporan keuangan untuk UMKM. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu laporan keuangan yang paling penting, yaitu laporan posisi keuangan, atau yang lebih sering kita kenal dengan sebutan neraca. Mari kita pelajarin bersama bagaimana laporan ini disusun dan mengapa penting untuk UMKM. Banyak UMKM yang berkembang pesat, namun sering terkendala dalam pengelolaan keuangannya. Kenapa? Saya yakin teman-teman sudah tahu jawabannya. Yes, karena minimnya literasi keuangan dan minimnya kesadaran akan pentingnya laporan keuangan. Padahal, laporan keuangan itu memiliki peran yang cukup penting. Secara garis besar, laporan keuangan itu memiliki 3 peranan penting. Yang pertama adalah untuk mengetahui kondisi usaha. Apakah dalam kondisi laba atau dalam kondisi yang rugi. Lalu yang kedua adalah laporan keuangan kerap menjadi dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Dan yang ketiga, laporan keuangan seringkali dijadikan syarat dalam mengakses pendanaan baik dari bank ataupun investor. Di antara berbagai laporan keuangan, laporan posisi keuangan merupakan salah satu laporan keuangan yang memiliki peranan cukup penting. Hal ini karena laporan posisi keuangan itu menggambarkan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan, apa yang menjadi kewajiban, dan berapa modal pemilik usaha pada suatu tanggal tertentu. Dengan kata lain, keberadaan laporan posisi keuangan ini membantu dan sangat-sangat membantu bagi pelaku UMKM untuk mengetahui apakah usahanya itu sehat atau tidak secara finansial. Baik teman-teman, pada segmen yang ketiga ini kita akan membahas mengenai instrumen daripada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan UMKM itu secara umum terdiri daripada 3 bagian utama. Yang pertama adalah aset atau aktiva, yang merupakan gambaran sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Aset atau aktiva ini umumnya terdiri daripada beberapa akun. Yang pertama ada kas, yang merupakan jumlah uang yang dimiliki oleh perusahaan, baik yang tersimpan di dalam perusahaan itu sendiri atau yang tersimpan di bank. Yang kedua, piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk menerima sejumlah uang yang terjadi karena adanya penjualan secara kredit. Yang ketiga, persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang yang akan digunakan oleh perusahaan untuk diolah dalam proses produksi atau bisa digunakan untuk dijual kembali. Keempat, peralatan merupakan barang yang digunakan dalam menunjang proses operasional perusahaan. Biasanya memiliki masa manfaat lebih daripada 1 tahun. Kelima, biaya dibayar di muka merupakan pengeluaran yang sudah dikeluarkan terlebih dahulu, namun manfaatnya baru bisa dirasakan pada periode mendatang. Keenam, ada kendaraan, merupakan alat transportasi yang digunakan dalam menunjang proses usaha. Setelah aset, kita akan membahas mengenai liabilitas atau kewajiban, yang secara umum merupakan gambaran utang atau kewajiban usaha. Contohnya ada 2. Yang pertama adalah utang usaha. Utang usaha adalah kewajiban yang timbul karena adanya pembelian secara kredit. Lalu ada utang bank. Utang bank adalah pinjaman yang diperoleh dari bank dan harus dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Jadi itu adalah beberapa contoh daripada utang. Dan yang terakhir adalah modal atau ekuitas, merupakan gambaran sejumlah hak pemilik usaha. Secara sederhana, formulasi yang digunakan di dalam laporan posisi keuangan itu menggunakan persamaan dasar daripada akuntansi, yaitu aktiva sama dengan pasiva atau aktiva sama dengan liabilitas ditambah dengan modal. Yang artinya bahwa jumlah aset atau jumlah harta atau jumlah aktiva yang dimiliki oleh perusahaan itu akan memiliki nilai yang sama dengan penjumlahan daripada liabilitas dan modal yang dimiliki oleh UMKM itu sendiri. Hal inilah yang membuat laporan ini dikatakan sebagai posisi keuangan, karena laporan ini menampilkan posisi kekayaan usaha dibandingkan dengan jumlah kewajiban dan modal pemilik.
Oke, kita sudah masuk ke segmen keempat, yaitu visualisasi laporan posisi keuangan. Pada segmen ini akan ditampilkan pada layar teman-teman bagaimana tampilan sederhana atau contoh sederhana daripada laporan posisi keuangan yang bisa digunakan di dalam UMKM. Secara sederhana, laporan posisi keuangan itu digambarkan dengan model T yang menunjukkan adanya perbandingan antara bagian sebelah kiri yang merupakan bagian aktiva atau aset dengan bagian sebelah kanan yang menunjukkan nilai daripada kewajiban dan modal. Pada bagian aset, dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada aset lancar dan aset tetap. Aset lancar cenderung dimiliki atau diklasifikasikan pada akun-akun yang memiliki masa manfaat sampai dengan 1 tahun. Sementara aset tetap memiliki masa manfaat atau masa ekonomis lebih daripada 1 tahun. Contohnya apa saja? Pada aset lancar, contoh yang paling sering adalah 1. Kas dan bank, 2. Piutang usaha, 3. Persediaan bahan, 4. Perlengkapan, dan yang kelima adalah sewa dibayar di muka. Sedangkan pada aset tetap, contohnya antara lain ada tanah dan bangunan, ada kendaraan, dan peralatan. Jumlah keseluruhan daripada aset lancar maupun aset tetap ini secara akumulasi menjadi nilai daripada total aset. Lalu pada bagian liabilitas atau kewajiban dan modal. Pada liabilitas cenderung digambarkan ada namanya utang lancar dan utang jangka panjang. Pada utang lancar contohnya adalah utang usaha, sementara utang jangka panjang adalah utang bank dan akun modal itu sendiri. Akumulasi daripada nilai utang dan kewajiban itu merupakan representatif daripada nilai pasifa atau penjumlahan daripada jumlah utang dan modal. Sekali lagi, sederhananya, laporan posisi keuangan atau neraca itu menggambarkan apa yang dimiliki oleh perusahaan dan dari mana asal sumbernya. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan ini memiliki prinsip bahwa total aset selalu sama dengan total kewajiban ditambah dengan modal. Baik teman-teman, kita sudah sampai di segmen akhir yang pada intinya adalah laporan posisi keuangan ini tidak dapat dipungkiri memang memiliki peranan yang sangat penting, memiliki peranan yang sangat vital. Khususnya dalam membantu UKM dalam memahami apa yang dimiliki dan apa yang menjadi kewajiban. Kemudian, laporan posisi keuangan ini juga bisa menjadi dasar untuk mengetahui nilai daripada modal usaha, serta laporan posisi keuangan dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan menjadi dasar dalam akses ke pendanaan. Dengan kata lain, walaupun laporan posisi keuangan ini terlihat sangat sederhana, tetapi tidak dapat dipungkiri laporan ini memiliki peranan yang cukup penting bagi keberlanjutan usaha UMKM itu sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.